Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Du Huang, Ling Ying. Dengan munculnya orang berjubah hitam, seluruh alun-alun turun ke dalam keheningan total. Meskipun beberapa murid biasa Mystic Cloud Sector tidak jelas kekuatan orang berjubah hitam misterius ini, mereka dapat mengetahui dari para tetua yang wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat serius bahwa orang berjubah hitam misterius ini harus kuat sampai ke titik keberadaan. Sedikit menakutkan. Jika tidak, dia tidak akan membuat mereka begitu terkejut. Kamu siapa? Mata Yun Leng menatap tajam ke orang berjubah hitam di langit. Tubuh pihak lain, yang dipenuhi dengan benang ki yang kuat, menyebabkan ujung jari Yun Leng tanpa sadar bergetar sedikit saat dia menuntut dengan front yang berani. Anda bisa memanggil saya Ling Ying. Orang berjubah hitam itu perlahan menundukkan kepalanya dan memperlihatkan wajah tua yang gelap sambil tersenyum dan menjawab. Anda bukan warga Kekaisaran Majia? Tatapan Yun Leng dengan hati-hati memeriksa tubuh orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Ling Ying. Segera, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan menjerit karena terkejut. Saya secara alami bukanlah seseorang dari Kekaisaran Majia. Namun, siapa yang menetapkan aturan bahwa tidak ada orang lain selain warga Kekaisaran Majia yang dapat memasuki negara ini? Orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Ling Ying tertawa. Yun Leng mengerutkan kening dan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa panik di dalam hatinya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam kepada Ling Ying di langit, teman ini. Kekaisaran Majia tidak mencegah siapapun memasuki negara ini. Namun, masalah hari ini adalah masalah internal dari Mystic Cloud Sect. Tolong jangan campur tangan sembarangan. Setelah masalah ini selesai, Mystic Cloud Sect kami akan memperlakukan Anda sebagai tamu VIP. Meskipun Mystic Cloud Sector kami tidak keluar dari Kekaisaran untuk waktu yang lama, kami dengan senang hati akan menyambut orang-orang kuat di benua yang telah datang mengunjungi Kekaisaran Jia Ma. Haha, kamu benar-benar menguasai kata-kata. Ling Ying tertawa, tapi dia menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan matanya mengarah ke Hai Bodong dan Xiao Yan yang telah bergerak bersama dan menghela nafas. Sayangnya, diriku yang dulu berada di bawah perintah seseorang. Hari ini, aku harus membawa anak kecil bernama Xiao Yan ini pergi tanpa dia kehilangan sehelai rambut pun. Mendengar ini, ekspresi Yun Leng berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan pandangan angker melintas di matanya. Teman, meskipun saya tidak tahu persis siapa Anda, bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung Mystic Cloud Sect kami dengan cara ini. Kata Yun Leng lembut dan serius. Haha, apakah Mystic Cloud Sect sehebat itu? Meskipun kata-katanya memiliki bobot di dalam Kekaisaran Ma, itu hanyalah faksi kelas 2 jika dibandingkan dengan yang lain di benua Douqi. Apakah Anda punya hak untuk berbicara dengan saya seperti ini? Beberapa tahun ini, Anda belum pergi dan memahami dunia luar. Sungguh tak terduga bahwa Mystic Cloud Sect telah merawat katak seperti itu di dalam sumur. Haha, reputasi yang Yun Botian telah gunakan semua usahanya untuk menciptakan saat itu kemungkinan besar akan dihancurkan oleh tanganmu. Ling Ying tertawa keras. Tawanya mengandung ejekan yang menyebabkan wajah Yun Leng menjadi hijau. Namun, karena pihak lain kuat dan memiliki latar belakang yang tidak diketahui, Yun Leng tidak berani menyerangnya secara langsung. Jadi itu adalah orang kuat yang datang dari benua. Jia Xingtian menyipitkan matanya dan memperhatikan Ling Ying di langit, meskipun keluarga kekaisaran juga telah mengirimkan banyak orang ke seluruh benua, saya tidak memiliki kesan sedikit pun tentang orang yang disebut Ling Ying ini. Saya pikir dia harus menjadi seseorang yang berlatih dalam pengasingan. Namun, bagaimana Xiao Yan bisa berhubungan dengan orang kuat semacam ini dari benua? Dengan kekuatannya,
Dia tidak memiliki hak untuk berhubungan dengan seseorang setingkat ini. TL, bukan benua Douki. Fama tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Peristiwa yang saat ini terjadi menjadi semakin berantakan. Latar belakang Xiao Yan juga menjadi semakin misterius. Dari kelihatannya, jika dihitung Hai Bodong dan Ling Ying ini, sisi Xiao Yan sebenarnya memiliki dua Du Huang. Jika kita menambahkan Magical Beast yang misterius itu, Misty Cloud Sector tampaknya tidak bisa menahan Xiao Yan untuk menghadapi barisan ini sebelum Yun Yun kembali. Jia Xingtian perlahan membelai janggut pendeknya dan berkata, dengan situasi yang berkembang sampai saat ini, Yun Leng harus dengan hati-hati mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Menyinggung Xiao Yan yang memiliki line-up seperti itu hanya untuk Mo Cheng hanya kehilangan lebih dari yang akan dia dapatkan. Fama berkata dengan lembut. Sekarang, kita hanya bisa melihat apa yang akan dilakukan Yun Leng. Jika dia bisa mengesampingkan rasa malu yang diberikan Xiao Yan dan membiarkan pihak lain pergi dengan selamat, tidak banyak yang akan terjadi. Jika dia tidak membiarkan mereka pergi dan bersikeras untuk menjaga Xiao Yan, pertempuran besar tidak bisa dihindari. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah pucat Yun Leng saat yang terakhir mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bergumam, semoga dia tidak terlalu keras kepala dalam memilihnya. Semua orang di alun-alun mengangkat kepala mereka dan mengamati langit. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merahnya. Emosinya serumit sebotol 5 rasa yang telah dibalik. Dia tidak pernah berharap bahwa masalah hari ini benar-benar akan menyebabkan dua Dou Huang muncul. Terlebih lagi, keduanya adalah orang-orang kuat yang tampaknya tidak lebih lemah dari gurunya. Namun, semuanya fokus pada Xiao Yan dan berusaha keras untuk memastikan dia bisa pergi dengan selamat. Kepahitan muncul di sudut mulut Nalan Yanran. Orang yang tidak berguna dari klan Xiao saat itu hampir membalikkan seluruh Misty Cloud Sector. Semua ini karena tindakan untuk membatalkan pertunangan saat itu. Mungkin, itu karena provokasinya yang benar-benar menyebabkan tuan muda Xiao Yan yang awalnya tidak berguna ini berubah total. Jika saat itu, bukankah aku, Nalan Yanran bergumam pelan. Tiba-tiba dia bangun. Tangannya terkepal. Penyesalan samar yang tanpa sadar muncul di hatinya menyebabkan dia sedikit terkejut. Tangannya memegangi dadanya saat dia menghirup udara sejuk dalam-dalam. Dibandingkan dengan kepahitan Nalan Yanran, Nalan Jie di pohon besar juga menghela nafas dengan sedih. Karena semakin banyak orang kuat muncul untuk mendukung Xiao Yan, dia juga secara bertahap merasakan kekuatan menakutkan yang disembunyikan pemuda 17 tahun ini di belakang punggungnya. Awalnya, pemuda ini, yang mungkin akan segera menjadi orang terkuat di Kekaisaran Majia, akan menjadi anggota klan Nalan dan memimpin klan ini untuk menjadi kuat dan makmur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tindakan impulsif Nalan Yanran saat itu telah benar-benar menghancurkan harapan ini. Di saat seperti itu, Nalan Jie akhirnya merasakan apa yang disebut penyesalan sejati. Namun, selain rasa penyesalan, rasa malu juga muncul di dalam hatinya. Jika dia berdiri dan membantu Xiao Yan mengucapkan beberapa patah kata ketika Yun Leng menyerang Xiao Yan sebelumnya, itu juga akan menjadi sesuatu yang baik. Selain itu, bahkan setelah mengetahui dengan jelas bahwa Xiao Yan adalah Yan Xiao yang telah menyelamatkan hidupnya saat itu, dia belum melangkah maju. Tampaknya ada pemikiran laten tertentu dalam dirinya yang tidak ingin Xiao Yan, yang memiliki permusuhan terhadap klan Nalan, untuk berhasil meninggalkan Misty Cloud Sect. Saat dia memikirkan kemungkinan ini, dahi Nalan Jie langsung dipenuhi keringat dingin. Anggota tubuhnya juga sepenuhnya sedingin es. Apa perbedaan antara tindakannya ini dan tidak berterima kasih? Untuk berpikir bahwa dia benar-benar membuat janji saat itu bahwa Xiao Yan dapat menemukannya ketika menghadapi masalah apapun. Hati Nalan Jie dipenuhi rasa malu. Dia tidak menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya.
Tatapan yang terakhir saat ini sepenuhnya terfokus pada tubuh Ling Ying yang muncul. Hao Bodong menatap Ling Ying yang muncul. Alisnya tiba-tiba merajut. Beberapa saat kemudian, dia mendesah pelan dan berkata dengan suara yang dalam, "Itu dia." Hai tua, apa kau kenal dia?" Mendengar ini, Xiao Yan terkejut. Dia langsung bertanya buru-buru. Pembantu kelas Dou Huang yang baru saja muncul ini juga membuatnya sangat bingung. Dia tidak dapat mengingat kapan dia mengenal orang ini. "Kembali ke ibu kota, apa kau tidak merasakan ada seseorang yang memata-matai kita?" Saya katakan saat itu bahwa saya juga memiliki perasaan yang sama. Namun, perasaan itu terlalu kabur jadi saya tidak berani terlalu yakin. Hanya sampai orang ini muncul beberapa saat yang lalu saya bisa yakin. Ki di tubuhnya benar-benar sama dengan orang yang mengawasi kita. Hai Bodong berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia dengan lembut berkata, "Mengapa dia ingin memata-matai kita?" "Bagaimana saya tahu?" Hai Bodong melambaikan kepalanya. Dia mengarahkan pandangannya pada Xiao Yan dan berkata, "Dari cara dia bertindak, jelas bahwa dia ada di sini karena kamu. Anda harus bertanya pada diri sendiri kapan Anda berteman dengan orang yang begitu kuat." Saya juga benar-benar bingung. Saya yakin ini pertama kalinya saya melihat orang ini. Adapun mengapa dia ingin membantu saya, ini juga sesuatu yang saya abaikan. Xiao Yan tertawa getir. "Hei, itu aneh. Jangan bilang padaku bahwa memang ada orang bodoh di dunia ini yang akan berhenti dan membantu hanya karena mereka menyaksikan ketidakadilan." Hao Bodong mengangkat alisnya dan berkata sambil memberikan senyum tipis yang tidak tampak seperti itu. "Baiklah, jangan khawatir tentang identitasnya. Sekarang setelah penghalang energi rusak, ayo pergi." Xiao Yan menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak mendengar ejekan dalam kata-kata Hai Bodong saat dia buru-buru berkata. Hai Bodong mengangguk dan sayap di belakang kedua punggung mereka mulai mengepak. Saat mereka menghadapi Yun Leng, mereka perlahan mulai mundur. Mereka berdua baru saja mulai bergerak saat Yun Leng merasakannya. Tatapannya berbalik dan dia menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Rasa sakit yang hebat ditularkan dari kepalanya, menyebabkan keganasan tanpa sadar muncul di wajahnya. Saat telapak tangannya bergetar, warna merah cerah tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan tegas, "Xiao Yan, mau kemana? Jika saya tidak dapat menahan Anda di sini hari ini, bagaimana saya, Yun Leng, membantu pemimpin sekte mengelola sekte besar ini? Pergilah!" Xiao Yan mengabaikan teriakan ganas Yun Leng. Ekspresinya tidak berubah saat tubuhnya terus menarik diri. "Bajingan! Berhenti!" Wajah Yun Leng berangsur-angsur menjadi merah darah. Dalam amarahnya, tangannya tiba-tiba melambai dan lautan awan di sekitarnya berguling dan melonjak. Sesaat kemudian, busur awan besar dengan panjang sekitar 10 kaki benar-benar diaglomerasi dari dalam lautan awan. Dia melambaikan tangannya dan busur itu otomatis ditarik ke belakang. Di tubuh busur, energi berwarna awan dengan cepat terkumpul. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi panah awan besar yang panjangnya sekitar 2 hingga 3 meter. "Mati!" Yun Leng menatap Xiao Yan dengan kejam. Keringat dingin perlahan muncul di dahi Yun Leng. Tampaknya pemanggilan busur dan anak panah awan menghabiskan energi yang sangat besar, sampai-sampai bahkan dengan kekuatan kelas Douangnya, dia kurang sedikit untuk mendukungnya. "Pergilah!" Dengan teriakan pelan dari mulut Yun Leng, panah awan itu tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, itu seperti panah untuk menembak matahari, melewati penghalang udara dan menembak langsung ke arah Xiao Yan. "Hati-hati!" Karena sisi depan mereka berdua menghadap Yun Leng, Hai Bodong pertama kali mengetahui saat Yun Leng melakukan tindakan. Dia berteriak keras dan menarik Xiao Yan ke belakangnya.
Kedua tangannya melambai dengan cepat dan udara dingin melonjak. Bawa Xiao Yan dan pergi. Aku akan menghentikannya. Saat Hai Bodong hendak bertarung dengan panah itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan itu menoleh dan berbicara sambil tersenyum. Hai Bodong sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan menimbang Ling Ying. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Xiao Yan dan dengan cepat mundur. Namun, saat dia mundur, kehati-hatiannya tidak hanya mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan Yun Leng, tetapi tetap waspada terhadap Ling Ying. Dengan pengalaman Hai Bodong, dia secara alami tidak dapat dengan cepat mempercayai orang yang tiba-tiba muncul ini. Setelah melihat Hai Bodong mundur, Ling Ying perlahan membalikkan tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh menatap panah menakutkan yang tampak membelah langit saat terbang. Dengan lambaian lembut lengan bajunya, bayangan berwarna hitam tiba-tiba meledak dari belakang punggungnya. Dalam sekejap, bayangan hitam yang membumbung tampak menutupi seluruh langit. Kekuatan besar ini segera menyebabkan beberapa wajah murid Misty Cloud Sekte di bawah menjadi pucat. Dengan tubuhnya tergantung di tengah bayangan hitam yang merembes ke langit, sesepuh berjubah hitam itu seperti iblis yang datang ke dunia ini. Dia mengeluarkan tawa liar. Di dalamnya, ada kekurangan ajaran yang sulit disembunyikan. Haha, hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyakiti orang yang wanita muda kelangku ingin aku lindungi. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.